Assalamualaikum, konbanwa minasan. Kembali lagi di channel IH Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Baik, di video kali ini kita akan belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 6. Kita langsung mulai dari pola yang pertama, nani nani o nani nani mas. Nah, di sini menggunakan partikel wo. Walaupun tulisannya menggunakan huruf hiragana wo, tapi cara bacanya o. Di bab sebelumnya kita sudah belajar partikel wa yang berfungsi sebagai penunjuk atau penanda sebuah subjek atau topik kalimat. Di bab ini kita belajar partikel o sebagai penanda objek. Jadi partikel o ini digunakan ketika kita membuat kalimat dan membutuhkan sebuah objek. Oleh karena itu menggunakan partikel o. Contoh, watashi wa mai asa gohan o tabemasu. Saya setiap pagi makan nasi. Jadi kata kerjanya makan, lalu objek yang dimakan itu apa? Objek yang dimakan itu nasi, gohan. Jadi gohan di sini menjadi objek. Karena sini objek, oleh karena itu menggunakan partikel o sebagai penanda bahwa gohan di sini atau nasi di sini itu sebuah objek. Saya ulangi, watashi wa mai asa gohan o tabemasu. Saya setiap pagi makan nasi. Contoh yang kedua, Agusu-san wa kino satsu to kutsu o kaimashita. Saudara Agus kemarin telah membeli sepatu dan kemeja atau baju. Jadi apa objek yang dibeli? Yaitu sepatu dan kemeja. Nah, partikel to di sini itu artinya dan, berfungsi untuk menggabungkan dua objek atau lebih. Karena di sini objeknya ada dua, yaitu kutsu, sepatu, dan satsu, baju. Oleh karena itu menggunakan partikel to yang artinya dan. Di bab sebelumnya kita juga sudah belajar partikel to, tapi artinya bersama. Berfungsi untuk menyatakan bahwa kita melakukan kegiatan itu bersama siapa. Contoh, watashi wa tomodachi to kaisae ikimasu. Saya pergi ke perusahaan bersama teman. Jadi to di situ itu artinya bersama. Kalau to di sini adalah dan yang berfungsi untuk menggabungkan dua objek atau lebih. Untuk artinya boleh dibalik. Misalnya satsu to kutsu kaimashita. Telah membeli sepatu dan baju juga bisa, atau dibalik telah membeli baju dulu dan sepatu juga bisa, karena tidak mengubah arti. Contoh yang kedua, nani nani de nani nani mas. Untuk de di pola kalimat ini menyatakan di mana kita melakukan kegiatan tersebut dan aktivitas tersebut. Dan de di sini itu artinya di. Contoh, Dadang-san wa heya de benkyou shimasu. Saudara Dadan belajar di kamar. Jadi de di pola kalimat ini berfungsi sebagai penunjuk di mana suatu kegiatan atau aktivitas itu dilakukan. Dan artinya de di sini tuh di. Contoh, Getsuyobi kara Kinyobi made koujo de hatarakimasu. Dari hari Senin sampai hari Jumat bekerja di pabrik. Nah, di sini itu artinya di. Di mana bekerjanya? Di pabrik. Contoh yang ketiga, Sensu no nichiyobi eiga kan de eiga o mimashita. Pada hari Minggu lalu telah melihat film. Di mana? Di eiga kang. Eiga kang itu bioskop. Jadi di sini adalah sebagai penunjuk di mana kegiatan itu dilakukan. Dan eiga itu adalah objek. Kata kerjanya mimashita. Apa objek yang dilihat? Yaitu film. Jadi O sebagai penanda objek, D sebagai penunjuk sebuah tempat. Artinya di. O di sini itu tidak ada artinya, hanya sebagai penunjuk sebuah objek. Objek yang dilihat itu apa? Eiga itu film. Nani nani masenka? Hai, nani nani maso. Nah, di pola kalimat ini digunakan ketika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan bersama kita. Caranya, bentuk mas, kata kerja bentuk mas dirubah ke masenka. Contoh,
Asta issoni depa toe ikimasenka. Ikimasenka ini berasal dari kata kerja ikimas, pergi. Lalu dirubah menjadi ikimasenka, maukah? Artinya besok maukah pergi ke department store bersama? Issoni itu bersama. Saya ulangi. Asta issoni depa toe ikimasenka. Besok pagi maukah pergi ke department store bersama? Jadi masenka ini adalah sebuah pola untuk mengajak seseorang melakukan kegiatan bersama kita. Artinya maukah? Maukah pergi ke department store bersama? Jawabannya hai ikimaso. Hai, ya. Hai itu artinya ya. Ikimaso dari kata ikimas, pergi, menjadi ikimaso yang artinya ayo pergi. Jadi perubahan kata kerja ini digunakan ketika kita menyetujui ajakan dari seseorang. Misalnya sebelumnya kan besok pagi maukah pergi ke department store bersama? Kita menyetujui ajakan tersebut. Jadi kata kerjanya dirubah ikimaso. Hai ikimaso artinya ya, ayo atau mari pergi. Seperti itu. Contoh yang kedua, issoni kohi o nomimasen ka? Artinya maukah minum kopi bersama? Hai nomimaso. Ya, nomimaso dari kata nomimas minum dirubah menjadi nomimaso. Artinya ayo atau mari minum. Ya, ayo atau mari minum. Contoh ketiga, konban issoni benkyou shimasen ka? Nanti malam maukah belajar bersama? Hai shimaso. Nah, di sini karena shimasen ka, maukah melakukan belajar atau maukah belajar bersama nanti malam? Hai shimaso. Ya, ayo atau mari lakukan. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau ikimasen ka, konfirmasinya ikimaso. Kalau nomimasen ka, konfirmasinya nomimaso. Shimasen ka, konfirmasinya shimaso. Ya atau mari lakukan. Ya, ayo atau mari minum. Ya atau mari pergi. Selanjutnya pola kalimat nani, nanimo, nani maseng. Nah, mau di sini kita juga sudah pelajari di bab sebelumnya yang artinya pun. Di bab sebelumnya itu dokoemo ikimasen. Artinya tidak pergi kemanapun. Kalau di pola kalimat ini nanimo, nani maseng. Yaitu artinya juga sama, pun. Contoh, asta nani o shimasu ka? Besok pagi melakukan apa? Nani mo shimasen. Shimas melakukan, shimasen tidak melakukan. Jadi tidak melakukan apapun. Jadi mau di sini artinya pun dan harus diikuti bentuk negatif. Harus diikuti bentuk negatif. Saya ulangi, nani mo shimasen artinya tidak melakukan apapun. Contoh yang kedua, kesa nani o tabemashita ka? Tadi pagi telah makan apa? Nani mo tabemasen deshita. Tidak makan apapun. Kenapa masing deshita? Karena kesa itu keterangan waktu lampau sudah terjadi. Maka dirubah tabemasen deshita. Tidak makan apapun. Seperti itu. Bisa dipelajari di tabel ini ya. Jadi tabemas artinya makan. Untuk mengajak maukah makan bisa dirubah tabemasen ka. Terus bisa untuk konfirmasinya tabemaso. Artinya ayo atau mari makan. Nomimas jadi nomimasen ka. Nomimaso. Ikimas jadi ikimasen ka. Ikimaso. Mimas jadi mimasen ka. Mimaso. Shimas jadi shimasen ka. Shimaso. Seperti itu. Jadi maukah makan? Ayo makan. Maukah minum? Ayo minum. Maukah pergi? Ayo pergi. Maukah melihat? Ayo melihat. Maukah melakukan? Ayo atau mari lakukan. Seperti itu. Nah, di sini ada latihan nih minasang. Coba minasang kerjakan latihan yang ada di sini dan tulis di kolom komentar. Oke, minasang terima kasih untuk malam ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Teman-teman minasang juga bisa belajar bahasa Jepang dari nol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.